harus ada orang yang tetap menjadi pakar di dalam satu bidang, gitu. Tapi memang cerdas sih kalau misalnya Ferry Irwandi memang tujuannya itu cerdas sih dia ya. Misalnya dengan coli intelektual kan gitu, mohon maaf ya. Karena nggak diajak. Dengan logonya Syarif Maulana itu mengakui kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal Ahmad Zulfikar Official. Setelah kita jeda lama dengan kesibukan masing-masing, kita kembali ke habitat lamanya. Ya, alhamdulillah. Nggak tahu dah. Mudah-mudahan sehat semua. Padahal masih ada beberapa titipan pertanyaan. Para pemirsa kayaknya juga menunggu-nunggu ini. Iya, dan mungkin titipan pertanyaan itu nanti kami jawab ya. Cuman untuk saat ini kita belum mempersiapkan itu semua ya. Ya, keterbatasan kami lah. Ya. Jadi kita ada hal yang penting harus didahulukan, yang kurang penting ditengahkan, yang tidak penting diakhirkan. Betul, gitu. betul. Sebenarnya beberapa hari ini tuh banyak yang perlu kita bahas ya. Tapi karena memang kita banyak kesibukan, akhirnya baru hari ini. Dan ini semoga ini yang mau kita bahas itu masih hangat, Ustadz. Iya. Yaitu apakah harus gitu jurusan filsafat dihapus? Dihapus? Iya, itu ramai banget tuh kemarin. Bahkan banyak banget tuh yang bikin pernyataan tandingan dari itu, bahkan sempat banyak tuh debat-debat filsafat. Iya. Jadi gampang saja sih kalau kita ini ngomong bahwa filsafat harus dihapus. Jurusan filsafat? Iya, jurusan filsafat harus dihapus. Tapi kalau mau jujur ya, karena padahal rumpun dari semua ilmu yang berkembang sekarang ini berangkatnya dari filsafat. Gitu loh. Baik yang fisika, sains, ataupun yang humaniora, itu berangkatnya dari filsafat. Tapi ya filsafat itu sendiri, itu bukan lain adalah induk dari semua ilmu pengetahuan. Ibu ilmu pengetahuan. Iya. Tapi gini Pak, poinnya itu bukan filsafatnya yang dihapus. Apa? Tapi jurusan filsafatnya yang dihapus. Karena filsafat itu akan jauh lebih baik ketika itu dijadikan mata pelajaran ke semua jurusan, bahkan itu ke tingkat SMA gitu. Jadi lebih ke situ. Nah, yang dihapus itu jurusannya gitu Pak. Menurut Antum tuh gimana? Ya, harus ada orang yang tetap menjadi pakar di dalam satu bidang. Gitu. Jadi sebuah keilmuan itu disusun dari hal yang paling sederhana, kemudian meningkat lebih rumit dan semakin rumit, kemudian kompleksitasnya lebih rumit lagi. Nah, dari situ kita dapat memberikan sebuah kesimpulan bahwa kalau orang dibebani semua ilmu dari filsafat untuk kemudian mengembangkan berbagai hal, itu kan tidak mungkin, ya kan? Maka ada yang disebut dengan humaniora, kemudian ada fisika, ada biologi dan sebagainya. Dan setiap ilmu semakin ke sini akan semakin melebar. Jadi nggak bisa lah, kita ini dulu belajar SD itu kan 1 tambah 1 kan gitu. Tapi lama-kelamaan di SMA itu semakin rumit kan gitu. Sin, kos, tangen, dan sebagainya. Kemudian jajaran genjang dan sebagainya. Bagaimana cara menghitung. Sementara kalau tidak ada pembidangan seperti itu, kalau tidak ada kepakaran seperti itu, maka induk yang kemudian memelihara ilmu ini atau filsafat itu sendiri akan hilang. Artinya dari sini dokter tuh pengen bilang bahwa jurusan filsafat itu ya jangan dihapus. Harus tetap ada gitu ya. Kan gitu. Nggak bisa kita kemudian memangkas yang namanya pokok kemudian diambil cabangnya saja. Oke. Berarti kalau kan induk kan namanya itu pokok. Ya, sementara gitu ya. Ibunya kalau ibunya dipotong
Iya, iya. Jadi kelestariannya siapa yang menjaga cabang-cabang ini? Harus ada yang fokus di situ ya, yang memelihara, Harus yang ada memupuk. fokus kan gitu. Jadi itu sebagai piranti ya. Piranti nanti Oke, kalau oke. kehilangan maksudnya urutannya itu bisa merujuk kepada pokoknya. Jangan sampai kemudian kita ini kehilangan sanad atau rantainya dari induk yang pertama kali mengeluarkan filsafat. Karena semakin kesini semakin melenceng itu, semakin melebar. Lah ketika semakin melebar itu batas-batasnya sudah agak sulit dibedakan. Kan? Tapi belakangan ya, saya juga ngeliat tuh ternyata Ferry Irwandi bilang bahwa jurusan filsafat itu harus dihapus. Itu maksudnya tuh bukan memang benar-benar dia pengen ngapus jurusan filsafat. Iya. Dia lebih ke biar kontroversi dan akhirnya orang tuh mulai aware atau peduli dengan apa sih itu filsafat. Dan itu katanya memang ampuh gitu. Dan akhirnya dengan kontroversi itu orang-orang tuh jadi tertarik dengan filsafat. Bahkan buku-buku filsafat itu jadi laris. Ada juga kayak gini, hal yang sama kita lihat ketika kita naik motor. Itu biasanya kita menemukan jangan tengok kiri. Akhirnya tengok kiri, semakin dilarang. Tapi kalau memang cara ngangkatnya itu seperti itu. iya, tapi memang cerdas sih kalau misalnya Ferry Irwandi memang tujuannya itu cerdas sih dia ya. Ya promosi sebagai sesuatu yang dinegatifkan. Adanya misalnya Islamophobia kan gitu ya. Islam itu digambarkan sebagai teroris, kejam dan sebagainya. Itu justru orang penasaran. Gitu. Apa sih anunya Islam? Akhirnya orang justru mempelajari, benar. Oh, Islam itu ternyata tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang. Nah, itu termasuk promosi gratis itu. Itu iklan kemarin gratis. Ya, kemarin ketika Ferry Irwandi menyatakan bahwa jurusan filsafat harus dihapus, saya pikir ya, saya juga nggak tahu ini saya salah atau benar, tapi saya berpikir bahwa dia itu blunder. Tapi dia langsung kesapu bersih oleh story bahwa karena dia ngomong kayak gitu, akhirnya orang yang tertarik untuk belajar filsafat jauh lebih banyak, jauh meningkat gitu. Meningkat lagi. Iya, itu tersapu bersih gitu. Saya kira orang itu sudah jenuh dengan berbagai hal-hal yang praktis. Terutama kalangan-kalangan umur-umur 40 tahun itu sudah memulai mencari ke akar. Kembali ke akar. Kembali ke pokok yang kemudian menjadi induk dari segala sesuatu, yaitu maksudnya dalam ilmu pengetahuan adalah filsafat. Nah, ketika orang itu merasa jauh sekali dari hal-hal yang prinsipil dan substansial, itu orang akan mencari kemana asal. Dan itu selalu menjadi tabiat manusia. Jadi manusia ketika kemudian mendewakan harta, mendewakan syahwat, pada titik akhir suatu saat dia akan sadar dari mana saya berasal, kemana saya akan melangkah pergi, kepada siapa saya akan kembali. Loh, gitu. Ya, tapi sekalipun itu asli ya, bahwa jurusan filsafat itu harus dihapus, karena beberapa orang itu memandang ya, bahkan muak gitu, Ustadz, muak dengan orang-orang yang belajar filsafat, dan dia masih setengah-setengah gitu belajarnya, sehingga dia kalau diskusi itu maunya menang sendiri, dan dia lebih memberikan kalau diskusi atau debat ya, dia selalu menuangkan istilah-istilah ilmiah yang memang nggak dipahami sama orang. Padahal ketika orang memang sudah mendalami ilmu filsafat, justru apa yang mereka sampaikan lebih sederhana. Itu ya. Menurut saya sih boleh saja kayak gitu. Tapi kan ke ranah akademik mungkin boleh. Iya, gitu ya. maksudnya orang itu kan kalau mau baru belajar, namanya anak-anak. Oh, pengen kelihatan keren, itu sah-sah aja ya. Sah-sah saja, tapi yang penting itu jangan berhenti belajar. Kalau berhenti tersesat. Biarkan tersesat dulu, nanti kalau terus belajar nanti akan dapat petunjuk. Oke ya. Iya, jadi maksudnya saya bukan kemudian mendukung kemudian ketersesatan, enggak. Akan tetapi yang ingin saya katakan adalah orang itu bisa keliru. Dan keliru itu enggak masalah. Dalam dunia ilmu. Proses pembelajaran ya. Tapi yang nggak boleh itu bohong. Tuh, bohong iya kan? Tabiat ya. Salah itu nggak masalah. Tapi soal sikap itu harus apa ya? Jangan kemudian kita ini
merasa sombong kan gitu. Merasa paling tahu. Iya, nggak masalah sombong-sombong sekali, namanya orang itu keliru, kan gitu kan. Tapi kalau keliru terus itu namanya sengaja, gitu. Itu biasa. Ya, jadi kita ini kalau mau ngobrol orang berbuat salah itu karena memang dia berbuat. Kalau nggak mau berbuat ya jangan salah. Mungkin orang itu terbawa oleh emosi, terbawa oleh nafsu, terbawa oleh suasana, kan gitu. Akhirnya apa? Ya dia lepas kontrol. Lah yang kayak seperti itu, menurut saya itu manusiawi. Kalau nggak pernah salah namanya malaikat, kan gitu. Ya ada sombongnya dikit, ada riaknya dikit, ada arogan dikit, ya kan. Nah, maka kayak gitu terus. Tapi jangan berhenti, terus belajar saja. Terus belajar, nanti semakin banyak belajar, semakin banyak yang tidak diketahui. Semakin banyak yang tidak diketahui, maka orang tersebut akan semakin rendah hati. Ya, gitu. Jadi nggak ada sombong, wah kayak gitu. Sudah, biarin aja, nanti malah kalau ada anak yang sok sombong dengan pengetahuannya kan, biarin saja. Nanti kan sadar sendiri kalau terus belajar. Kalau dapat taufik ya terus belajar. Kalau nggak dapat taufik dan hidayah, ya kan, hidayah dan taufik, dia akan terus menyombongkan diri. Dan itu kemarin tuh menarik banget, Dokter. Jadi pas Ferry Irwandi menyatakan bahwa jurusan filsafat sebaiknya dihapus, itu komunitas filsafat seluruh Indonesia itu merespon, dan itu dinaungi sama Odisei Filsafat. Nah ini ada yang menarik, Dokter. Kira-kira apa? Gini. Ini. Yang penasaran juga nih. Yang menarik itu gini. Jadi itu Odisei. Jadi komunitas Odisei itu dia bekerja sama, berkolaborasi dengan beberapa komunitas filsafat di Indonesia. Dan para komunitas filsafat yang berkolaborasi dengan Odisei Filsafat ini, komunitas Odisei ini, mewakili atau memberikan perwakilannya itu cowok-cowok semua. Jadi komunitas filsafat Odisei berkolaborasi dengan para komunitas filsafat lainnya. Komunitas filsafat lainnya itu ngasih perwakilannya itu cowok-cowok semua. Nah, terjadilah itu poster dari A, B, C gitu ya. Itu cowok semua tuh. Dan apa coba yang terjadi? Itu diserang oleh feminisme. Dan komentarnya apa coba? Ini mah abang-abang lagi coli intelektual. Terus, pokoknya itu feminisme itu kan ya yang saya pandang ya, bahwa mereka itu perempuan-perempuan intelek yang mereka tuh ingin coli intelektual. Iya, ingin apa namanya? Ingin menyuarakan apa ya, hak-haknya, kesetaraan gender gitulah. Tapi kok di komentarnya malah kasar-kasar gitu loh. Jadi lebih nyerangnya tuh ke ya abang-abang yang ada di poster itu. Dan menariknya lagi, ketika diserang sama feminisme, para komunitas filsafat itu pada cuci tangan. Cuci tangan itu maksudnya yang minta maaf cuma Odisei saja. Padahal kan Odisei bisa ada cowok-cowok semua. Itu ya karena mereka itu perwakilannya cowok gitu. Jadi emang wow, media sosial itu parah gitu. Saya ketawa aja kayak gitu. Ya, ketika kemudian konteks yang seperti itu dipahami secara bebas, akhirnya liar. Gini saja lah. Hal yang semacam sederhana saja. Aku cinta padamu, ya kan? Itu saya ucapkan kepada anak saya yang masih kelas 3 SD atau masih kelas 3 ya. Kelas 3 umur berapa kira-kira? Kelas 3 biasanya 9 tahun lah. Ya, 9 tahun ya, 9 atau 10 tahun. Kayak gitu diartikan apa? Ya kita sayang dengan anak kecil. Sayang anak kecil, anak sendiri kan gitu. Tapi coba ngomong kayak gitu di hadapan istri orang. Ya di kamar lah. Nah, ketika kemudian itu dipahami secara konteks yang berbeda, ya kan, maka timbul kayak gitu, seolah-olah memarginalisasi peran wanita, memarginalkan peran wanita. Wanita itu nggak ada kemudian
seseorang yang filsafat ya kan, nggak ada filsafatnya orang wanita itu. Ada filosofisnya gitu nggak ada filosofisnya, nggak ada filosofnya kan gitu. Karena tokoh-tokoh filosof yang perempuan ada nggak? Ada. Nggak kan? Ada kan, banyak banget kan. Itu yang menjadi saksi kan gitu kan, dan membenarkan itu. Tapi ketika itu kemudian diartikan secara sarkas seperti itu dengan nada bahwa itu adalah coli intelektual, saya ketawa saja sejauh itu ya. Tapi perasaannya ketika mengirimkan wakil itu, adakah pemikiran bahwa ini dunia laki-laki saja bukan dunia perempuan? Nggak kira seperti itu. Mereka tuh merespon ketika memang sudah kebentuk kayak gitu. Nah iya, saya kira nanti Anda begini. Saya tawaf di Ka'bah dikira nyembah batu kali. Saya juga bingung ya. Jadi apa ya? Saya tuh jujur ya, dokter. Dulu tuh saya orang yang suka dengan feminisme, dengan perempuan. Bahkan dulu tuh saya sempat berinteraksi dengan Najwa Shihab bahwa saya tuh ingin mendukung pergerakan perempuan. Dan pada saat itu Najwa Shihab tuh terharu. Saya terharu banget ada cowok tapi mau ikut andil dengan pergerakan perempuan gitu. Tapi yang saya lihat hari ini gitu, justru mereka tuh bukan apa namanya, gini loh, feminisme atau kita katakan ya, oknum feminisme hari ini, mereka itu bukan mengatakan atau ingin menyuarakan kesetaraan gender, tapi mereka itu sekumpulan orang yang memiliki ego yang sama, yang memiliki kebencian yang sama, disatukan dan akhirnya ya kayak gitu, menghina bersama-sama. Pokoknya cowok-cowok yang kayaknya kurang nih, dihina bareng-bareng atau ada sesuatu yang kayaknya wah ini kok perempuan nggak diajak gitu ya? Enggak. Oke, saya paham itu. Saya potong aja, mohon maaf ya. Ada beberapa hal yang mungkin kita lupa itu. Apa tuh? Kita kan dulu pernah podcast kayak gitu. Iya. Nah itu kalau mau lebih lengkapnya. Enggak, gini aja. Ungkapan seperti itu pingin diapain sih mereka? Ya sebenarnya mereka bukan menyuarakan kesetaraan gender, bukan? Enggak. Misalnya ungkapan seperti itu dengan ngomong bahwa itu dibully, ya kan? Iya. Apa yang ingin dikatakan? Mereka ngebully gitu ya? Ya mereka misalnya ngebully, misalnya dengan coli intelektual kan gitu, mohon maaf ya. Karena nggak diajak. Nah iya, ibarat kata kalau anak nggak diajak terus nangis, kan gitu. Itu cari apa namanya? Baper. Iya. Sebenarnya kontrol emosinya. Kalau saya bukan baper. Apa? Caper. Ya sama aja. Apa caper? Ya cari perhatian. Cari perhatian. Ini kalau di-cut nih Pak. Kalau di-cut nih, kita bakal diserang nih sama feminis. Nah itulah masalahnya. Udah diserang. Nggak apa-apa Pak. Kemarin kan kita ngomong kayak gitu. Kemarin kan kita ngomong kayak gitu juga. Iya. Bahwa itu sebenarnya apa? Narsistik. Orang sekumpulan. Jadi para feminisme itu sekumpulan orang-orang narsistik. Ya. Mohon maaf. Ya, nggak tahu dah diserang nanti gitu. Hancur gitu. Justru nggak teman naik. Saya tuh pengen kalian tuh komentar biar emitennya naik, ya kan? Potong-potong, taruh di medsos kalian. Sekarang itu orang itu ada pepatah Arab. Bul Zamzam, tukraf. Apa? Kencingin air Zamzam, kau bakalan masyhur. Tapi kan kita kalau kencingin bangkai nggak masalah kan? Enggak, maksudnya gini loh. Pepatah Arab itu bilang, bagaimana terhormatnya sumur Zam-Zam. Dia itu menjadi sumber air minum bagi orang-orang. Oke. Saking dihormatinya, kalau kamu ingin terkenal, kencingi sumur Zam-Zam. Dan itu yang dilakukan oleh feminisme gitu ya? Ya kata. Feminisme kencingin air Zam-Zam gitu misalnya. Kamu ngomong aja nanti diserang juga. Itu pepatah Arab kan gitu. Iya. Iya kan? Nah, hal-hal yang semacam itu sederhana saja kan gitu ya. Nggak harus kemudian pakai teori-teori psikologi kan gitu. Tapi kan kita dari berangkat orang-orang Badui Arab dulu itu khalif tu'raf. Ya. Kamu harus berbuat berbeda dan kamu akan dikenal.
Tapi kita harus disclaimer dulu nih. Jadi buat teman-teman semua yang kami maksud feminisme di sini itu para feminisme yang tingkahnya itu di luar dari hakikat feminisme itu sendiri gitu. Dia udah melenceng jauh gitu. Ya, selama perempuan nggak dikasih untuk gerak, ya mereka harus teriak. Karena bagaimanapun pada hakikatnya sesama hamba Allah. Tapi ya kembali lagi kalau ngomong feminisme itu kita punya kodrat, kita punya bagian, gitu loh. Dan bagian itu nggak bisa dikerjakan atau diambil oleh gender laki-laki, ya kan? Beranak itu nggak mungkin lah, kan gitu. Makanya hikmah Allah itu ya berpasang-pasang itu, ada panas, ada dingin, ada yin dan yang, ada laki-laki dan wanita, kan gitu. Tapi Boti nggak ada ya. Tapi ngomong-ngomong filsafat nanti kok sampai kayak gini nih loh. Iya karena memang ini masalahnya tuh bercabang-cabang. Bercabang-cabang. Ya, jadi dari pernyataan Ferry Irwandi itu bercabang-cabang. Tahu nggak bercabang-cabangnya kemana? Para tokoh filsafat, komunitas filsafat ikut andil bicara. Pertama, feminisme ikut nyerang. Dan sekarang apa coba? Jadi rame. Ramenya itu Ferry Irwandi yang lagi berselisih sama Syarif Maulana, seorang dosen filsafat yang dipecat terindikasi kekerasan seksual. Dan memang buktinya itu masih samar gitu ya. Tapi ada katanya, ada buktinya tapi masih samar. Ya, nggak tahu hanya korban dan mungkin si Syarif Maulananya yang paham. Ya susah untuk membuktikan kasus. Ya, kalau nggak ada bukti ya. Ya kasus yang dibawa di balik tirai itu susah. Ya, buktinya sebenarnya nggak gini. Ada. Untuk yang kayak gitu di balik tirai itu loh. Di balik tirai. Kalau nggak benar-benar jelas nggak bisa. Ya abu-abu ya. Just gampangannya kasus lendir gitu loh. Kasus lendir, tahu kasus lendir ya? Kasus lendir itu kan kalau dalam Islam sendiri mendingan ditutup. Ya, nggak usah dibahas gitu. Nggak usah dibahas gitu. Kalau tidak betul-betul menunjukkan bukti yang kuat. Ya kan? Atau kalau orang itu sadar akan azab Allah, ya dia ngaku sendiri. Gitu loh. Nah, itu yang terjadi. Dan kalau kita ngelihat manusia yang kayak gitu itu, ya akan banyak kemudian kasus-kasus yang akan terjadi. Ya tergantung ya trauma, pelecehan. Gitu. Yang traumanya kan yang dilecehin gitu ya. Makanya sampai ke bawah dewasa. Tapi kalau misalnya saya ngelihat ya dari kasus Syarif Maulana ini ya, kalau memang ini benar, dan dengan logonya Syarif Maulana itu mengakui kesalahannya, terus dia berbenah ya, lebih baik mungkin kayak Syarif Maulana itu lebih kayak nyufi aja gitu. Ya udah, dia tinggalkan media sosial, terus bertaubat dan lakukan hal-hal yang memang menarik. Toh, kalaupun itu salah, ya kan? Kalaupun itu salah, ya sudah, berikanlah bukti yang akurat bahwa dia itu nggak salah gitu. Jadi kadang tuh apa ya? Kalau misalkan kita juga tidak kuat untuk melawan hak kita bahwa kita nggak salah gitu ya. Tapi bukti bahwa kita nggak salahnya nggak kuat juga ya kita bingung gitu. Ya mendingan ngaku aja. Iya, kalaupun salah yang ngaku. Sebenarnya udah ngaku sih. Intelektual itu, para intelektual kalangan ahli ilmi keliru nggak masalah. Tapi yang nggak boleh itu bohong. Itu aja sih. Kalau udah namanya bohong itu semuanya dimanipulasi. Itu loh yang nggak kuat. Ya kan? Semuanya dimanipulasi. Yang kemudian kurang data, kurang apa. Saya salut justru pada guru gembul. Salut sama guru gembul? Iya. Ada beberapa hal yang mungkin dia secara terbuka bahwa kemudian saya salah, saya kurang baca. Dia mengakui gitu ya? Mengakui. Nah itu intelektual, kan gitu. Jadi bukan kemudian kita ini terus kemudian memburu-buru dengan berbagai apologi ya, berbagai alasan. Kalau datanya salah ya salah. Tapi orang minta maaf itu agak berat ya.
Gitu ya? Kadar kebijaksanaan orang itu memang beda-beda ya. Iya. Tapi ini bagus. Misalnya gini, saya salaman dengan ngomong, Mas, Saya minta maaf ya. saya yang tua, banyak Ya. salahnya. Loh, Atau saya yang muda, saya harusnya yang... entah itu nyindir, entah itu Iya. tulus ya. Iya. Tapi omongan kayak gitu kan sama-sama benernya. Ya. Nah, gitu loh maksudnya. Oke, ini udah Banyak ya? hampir setengah jam. Oke. Dan kita meringkas satu tema filsafat ya. Ya, filsafat. Poinnya udah dapat nih. Poinnya udah dapat tadi bahas tentang feminisme, tentang Syarif Maulana, dan tadi ada nyempil guru kebul sebagai bumbu saja. Mungkin kita akhiri saja ya. Ya. Statement Filsafat itu harus ada, bahkan akan Jurusannya, ada, ya. baik itu jurusan atau lembaga atau dalam kehidupan sehari-hari kita, itu akan terus ada, gitu. Dan siapa yang mematikan filsafat, dia akan mematikan manusia. Oke, terima kasih. Terima kasih. Dokter. Ya, Kita tutup ya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.